Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat-sahabat mahasiswa bersama saya Husairi Priyatna. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang jurnal koreksi atau perbaikan. Baiklah kawan, kita langsung saja ke jurnal koreksi, apa pengertiannya dan bagaimana kita lihat di contoh soal ya. Halaman 60, silahkan dibuka bagi yang sudah memegang modulnya. Jurnal koreksi atau perbaikan, ini pengertiannya adalah sebuah jurnal yang dibuat karena adanya kesalahan pencatatan ya. Kesalahan pencatatan dalam sebuah jurnal maupun kesalahan pencatatan saat posting ke buku besar seperti sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan saat mencatat angka atau nominal, di antaranya angka tersebut belum dicatat atau bisa saja terjadi pencatatannya kelebihan atau kekurangan dari angka yang seharusnya. Selanjutnya, kesalahan saat mencatat akun atau perkiraan. Yang ketiga, kesalahan saat mencatat angka sekaligus kesalahan saat mencatat akun atau perkiraan. Jadi ini kedua-duanya. Kalau ini salah satunya bisa kesalahan saat mencatat angka dan bisa kesalahan saat mencatat akun. Yang ketiga adalah bisa saja terjadi dua-duanya. Kita lihat contoh agar lebih jelas lagi biar dipahami. Kesalahan saat mencatat angka. Yang pertama, belum dicatat. Misalnya pada akhir periode akuntansi bahwa saldo kas pada pembukuan tercatat 22.100.000. Tetapi uang fisik yang ada sebesar 22.040.000. Di sini ada selisih kurang uang fisik sebesar Rp60.000. Setelah dicek, ternyata secara tidak sengaja terdapat bukti transaksi pengeluaran biaya transportasi yang belum dicatat atau belum dibukukan sebesar Rp60.000, sehingga di sini ada selisih kurang sebesar Rp60.000 tadi ya. Jadi di sini tercatatnya 22.100.000 tetapi uang fisiknya Rp22.040.000, selisih 60. Ini berarti kesalahan ketika mencatat, yaitu belum dicatat. Bisa saja terjadi kelebihan atau kekurangan. Ini yang kedua. Kelebihan atau kekurangan nilai nominal dari angka yang seharusnya. Misalnya, pada akhir periode akuntansi bahwa jumlah piutang pada pembukuan tercatat sebesar Rp2.540.000. Setelah dicek, ternyata jumlah seharusnya adalah Rp2.450.000. Ini kelebihan pada saat pembukuan yang seharusnya Rp2.450.000. Di sini dicatatnya Rp2.540.000. Berarti ada kelebihan pencatatan senilai Rp90.000 ya. Selanjutnya, kesalahan saat mencatat akun atau perkiraan. Misalnya di sini beban gaji karyawan pada laporan laba rugi Rp7.600.000 yang seharusnya Rp8 juta. Yang tercatat pada buku besar nih ya. Selisih kurang Rp400.000 yang seharusnya 8 juta, di sini 7.600.000. Ini selisih kurang 400.000. Kemudian beban iklan pada laporan laba rugi 900.000 yang seharusnya sebesar Rp500.000 yang tercatat pada buku besar. Selisih lebih 400.000, berarti yang ini seharusnya masuk ke sini ya. Karena ini kurang 400.000. Setelah dicek, ternyata pada saat penjurnalan dan posting ke buku besar,
Petugas akunting salah mencatat perkiraan yang seharusnya 400.000 adalah beban iklan, bukan beban gaji karyawan, begitu. Oke, lanjut. Atau yang terjadi bisa saja kesalahan pada saat mencatat jurnal. Mana yang harus dicatat pada kolom debit dan mana yang harus dicatat pada kolom kredit. Ini ketukar ya. Biasanya kalau ketukar harus dikoreksi karena untuk penjurnalan itu harus tepat ya. Mana yang harus dicatat di debit dan mana yang harus dicatat di kredit. Sebagai contoh, Tuan A membayar cicilan angsuran sebesar Rp100.000 atas pembelian barang dagangan pada bulan lalu. Kesalahannya, piutang dagang 100.000 dicatat di debit, kas 100.000 dicatat di kredit. Ini terbalik ya. Karena apa? Perusahaan ini menerima uang tunai. Ketika harta bertambah itu harus selalu dicatat di debit. Misalnya ini kas. Kas ini kan bertambah ya. Kas bertambah sebesar Rp100.000 yang seharusnya kas bertambah simpan di debit karena ketika harta bertambah ini ya, kas bertambah harus dicatat di debit. Ketika harta berkurang seperti piutang dagang ini harus dicatat di kredit gitu. Perusahaan ketika menerima uang tunai, akun kas seharusnya di debit, begitu ya. Selanjutnya, kesalahan saat mencatat angka sekaligus kesalahan saat mencatat akun. Ini dua-duanya. Misalnya di sini petugas akunting pada saat menjurnal, piutang Rp560.000 di debit, penjualan Rp560.000 di kredit. Jurnal seharusnya yaitu kas 650, penjualan 650. Ini dua-duanya mengalami salah pencatatan yang seharusnya kas ya, bukan piutang, begitu. Kesalahan mencatat akun piutang yang seharusnya kas pada kolom debit dan nominal yang seharusnya Rp650.000, yang tadinya salah catat Rp560 seharusnya Rp650.000 bukan Rp560. Terjadi kesalahan catat yang seharusnya ini bukan piutang ya, harus kas karena diterima secara tunai dan angkanya pun salah, Rp560.000 yang seharusnya Rp650.000, begitu. Contoh soal untuk 5A. Silahkan dibuka sahabat-sahabat mahasiswa semua bagi yang telah memegang modulnya. CP maju mundur milik Pak Beni membuat jurnal koreksi pada tanggal 25 April 2018. Berikut adalah transaksi-transaksi kesalahan pembukuan pada bulan April 2018. Tanggal 1 April, beban bunga bank dicatat sebesar Rp230.000, seharusnya Rp220.000. Berarti ini kelebihan pencatatan, yaitu Rp10.000. Jadi harus disimak baik-baik. Di sini apakah kelebihan, apakah kekurangan, atau salah catat angka, salah catat nominal ya, atau salah catat perkiraan, begitu. Tanggal 1 April langsung saja kita lihat. Di sini kita bagaimana menjurnal sekaligus posting ke buku besar. Kita lihat jurnal untuk kesalahan tanggal 1. Kesalahan jurnal April, beban bunga Rp230.000 di debit, kas di kredit Rp230.000. Ini kesalahan jurnal ya. Jurnal seharusnya itu April tanggal 1 itu beban bunga Rp220.000. Jadi di sini ada kesalahan catat yaitu berapa? Rp10.000, begitu ya, Rp10.000.
Kemudian bagaimana untuk membuat jurnal koreksinya? Kas 10.000, beban bunga 10.000. Karena apa? Harus ditambahkan kembali ke kas karena di sini lihat saja beban bunga bank dicatat sebesar 230.000, seharusnya 220.000 rupiah. Nah, karena pengeluaran kelebihan 10.000, maka di sini harus dimasukkan kembali ke kas sebesar 10.000 rupiah dan beban bunga harus dikurangi 10.000 rupiah yang dicatat di kredit. Kalau kas karena bertambah, ini harus dicatat di debit. Selanjutnya kita lihat ini untuk buku besarnya. Buku besar dibuat dua perkiraan, yaitu kas dan beban bunga. Ini pada saat koreksi dan ini pada saat terjadi transaksi atau kesalahan pencatatan. Di debit, maka ini kas harus ditambah sebesar 10.000. Kemudian dari mana ini? Tanggal 1 April di kreditnya 230.000. Untuk beban bunga ini pada tanggal 1 April ini di debit 230.000 dan untuk di kreditnya 10.000 pada saat koreksi. Begitu ya. Silahkan untuk teman-teman mahasiswa dari tanggal 12 sampai tanggal 21 dikerjakan. Itu salah satu contoh saja ya. Demikian, apabila ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.